menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam tindak pidana korupsi, yaitu pegawai ASN, pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya. Assalamualaikum Tretan. Anggota Komisi A DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya Imam Syafi'i meminta tersangka pencurian aset milik daerah oleh Oknum Satpol PP dijerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Jika tersangkanya dijerat pasal-pasal pidana umum, misalnya pencurian dan penggelapan, efek jerahnya kurang nendang. Desakan imam tersebut bukan tanpa dasar, sebab selain tersangkanya seorang oknum pejabat, pencurian aset milik daerah di gudang Satpol PP beberapa waktu lalu terlihat terencana. Apalagi ungkap imam yang juga politisi Partai Nasdem Kota Surabaya, pelanggaran berat di Satpol PP yang dipimpin Edi Kristianto terjadi lebih dari satu kali. Oleh karenanya, dengan dijerat pasal Tipikor bisa membuat jera pejabat yang lain, utamanya di Satpol PP. Dalam kasus pencurian barang bukti di gudang milik Satpol PP, polisi saya minta jangan cuma menjerat tersangkanya dengan pasal-pasal pidana umum, misalnya pasal pencurian dan pasal penggelapan, tapi juga supaya ada efek jera menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam tindak pidana korupsi, yaitu pegawai ASN, pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Kenapa ini perlu diterapkan? Supaya ada efek jerah, biar kapok. Karena ini bukan sekali. Sebelumnya, di posisi yang sama, ya di Kabid Tibum Satpol PP, dulu ada kabitnya, pejabatnya, yang juga melakukan pelanggaran berat. Ketika PPKM, semua tempat hiburan malam diminta tutup, malah yang bersangkutan membuka salah satu ruang VIP, kemudian mabuk, minuman keras, dan terjadilah perkelahian di tempat itu. Dan hasil pemeriksaan waktu itu, baik internal maupun inspektorat, Satpol PP menyatakan yang bersangkutan itu masuk kategori tindak pidana berat. Ya, mestinya tindak pidana berat itu kalau tidak diturunkan pangkatnya atau dikeluarkan. Tapi nyatanya kan yang bersangkutan malah kemudian dipromosikan menjadi sekcam di salah satu kecamatan. Saya khawatir karena yang dulu itu sanksinya tidak berat, ini diulangi oleh penggantinya. Karena itu sekalian aja, biar kapok supaya tidak terulang lagi. Karena ini bukan cuma memalukan, tapi merugikan masyarakat lah. Apalagi yang selama ini banyak masyarakat masyarakat kecil yang kadang-kadang mencuri hanya untuk bertahan hidup, ya itu aja kemudian mendapat hukuman yang berat. Lalu dia ini kan nggak ada alasan itu, sebagai kabid tentu dapat insentif, dapat tukin yang besar. Nah, terus kalau melakukan itu ya harus dihukum seberat-beratnya. Salah satunya bagaimana ya, dengan cara menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.